Oke, welcome back to my YouTube channel di Mat Edu Sadi, kuliah online bersama dengan Adi Satrio Ardiansyah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Karena like itu gratis, comment itu sunah, dan subscribe itu gratis. Kita lanjutkan perkuliahan Kapitas Rekta Matematika untuk materi pengembangan masalah matematika. Kita lanjut ke mengembangkan masalah matematika. Ada dua hal yang akan kita kaji secara bersama-sama terkait dengan mengembangkan soal dan melakukan penilaian. Tapi di sini untuk penilaian atau asesmen ini hanya akan saya kaji tidak mendalam karena nanti akan kalian peroleh materinya ketika kalian kuliah di mata kuliah asesmen pembelajaran matematika. Jadi di sini akan sedikit saya singgung penilaian materi terkait dengan penilaian karena nanti berhubungan dengan mengembangkan soal atau mengembangkan masalah matematika. Prinsip penilaian sebelum dilakukan kajian pengembangan masalah atau soal matematika ada beberapa prinsip dan prosedur penilaian yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip penilaian. Dalam melakukan suatu penilaian, jelas proses penilaian itu harus terintegrasi dengan proses belajar mengajar. Karena pada hakikatnya kita melakukan penilaian itu adalah untuk mendapatkan proses belajar yang berkualitas. Yang kedua, penilaian harus menggunakan alat penilaian yang komprehensif. Sangat jelas sekali karena hasil dari penilaian itu adalah hasil belajar siswa yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh guru. Jadi harus terintegrasi dengan proses belajar mengajar, menggunakan alat penilaian yang komprehensif dan ada tindak lanjutnya. Setelah hasil belajar itu ada, selanjutnya apa yang harus dilakukan guru terkait pembelajaran yang harus dilakukan next atau mungkin harus ada remedial atau dan sebagainya. Yang terakhir, dirancang dengan memperhatikan beberapa hal. Dan berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses-proses penilaian. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah proses penilaian. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, merumuskan tujuan, mengkaji materi, menyusun alat penilaian, dan menggunakan sesuai dengan tujuan. Yang pertama, merumuskan tujuan. Jelas dalam melakukan suatu penilaian, kita harus merumuskan tujuannya terlebih dahulu. Penilaian itu ditujukan untuk apa? Untuk ulangan akhir semester kah? Untuk ulangan tengah semester kah? Atau tes diagnosis, atau tes sumatif, atau tes yang lainnya. Jadi harus jelas terlebih dahulu. Yang kedua, kita kasih materinya. Jelas dalam melakukan suatu penilaian itu harus sesuai dengan kajian materi yang sudah diberikan kepada siswa. Jadi harus kita kasih terlebih dahulu materinya apa. Misal kalau kita mau mengkaji materi pengurusan sisi datar, kita cek lagi apa yang sudah kita ajarkan dan apa yang nantinya akan kita nilai itu harus sinkron. Yang ketiga, menyusun alat penilaian. Ini nanti akan kita kaji. Dan yang terakhir, kita gunakan penilaian tersebut sesuai dengan tujuan kita. Jadi balik lagi ke atas sesuai dengan tujuan yang kita miliki. Langkah-langkah menyusun alat penilaian. Yang pertama, menelaah kurikulum terlebih dahulu, merumuskan tujuan instruksional, membuat kisi-kisi, menyusun soal, dan membuat kunci jawabannya. Menelaah kurikulum itu sebenarnya hampir sama dengan mengkaji materinya. Jadi kita refleksikan lagi apa yang sudah kita ajarkan dan nantinya apa yang sudah kita ajarkan itu bisa kita lakukan penilaian. Selanjutnya kita merumuskan tujuan instruksionalnya. Tujuan yang di atas itu tujuannya apa, kemudian diturunkan lagi tujuan instruksionalnya untuk apa. Jadi agar lebih jelas lagi. Setelah itu kita buat kisi-kisinya atau blueprintnya. Yang selanjutnya kita susun soalnya. Dan yang terakhir kita buat kunci jawaban sesuai dengan soal yang sudah kita kembangkan. Yang selanjutnya mengembangkan bahan ujian yang sahih dan handal. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menentukan tujuan tes. Yang kedua, menentukan kompetensi yang diujikan. Yang ketiga, menentukan materi yang diujikan. Yang keempat, menentukan bentuk pilihan atau bentuk penilaiannya. Yang kelima, menentukan kisi-kisinya. Yang keenam, menulis butir soal. Yang ketujuh, menelaah secara kualitatif. Yang kedelapan, merakit soal menjadi perangkat tes. Yang kesembilan, menyusun pedoman penskoran.
Yang ke-10, perlu kita lakukan uji coba secara kecil-kecilan. Yang 11, kita lakukan analisis butir soal, termasuk di dalamnya nanti ada valid, reliable, dari pembeda dan sebagainya, nanti akan kalian kaji di asesmen pembelajaran. Yang ke-12, perbaikan butir soal. Untuk mata kuliah kapasitas lekta, nanti kita dari poin 1 sampai poin 9 terlebih dahulu. Poin 10, 11, dan 12 nanti akan kalian kerjakan ketika kalian mengikuti pembelajaran atau perkuliahan asesmen pembelajaran matematika. Yang kedua, menulis butir soal, kajian pengembangan butir soal. Penulisan butir soal tes tertulis merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam penyiapan bahan ulangan atau ujian. Setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan rumusan indikator soal yang sudah disusun dalam kisi-kisi dan berdasarkan kaidah penulisan bentuk objektif dan kaidah penulisan bentuk uraian. Jadi di sini sudah jelas bahwa ada dua bentuk penilaian. Yang pertama bisa bentuk objektif atau pilihan ganda dan bentuk soal uraian atau soal isai. Penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis sangat bergantung pada perilaku atau kompetensi yang akan diukur. Ada kompetensi yang lebih tepat diukur atau ditanyakan dengan menggunakan tes tertulis dengan menggunakan soal uraian. Ada pula kompetensi yang lebih tepat diukur dengan menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal objektif. Bentuk tes tertulis, pilihan ganda, dan pernyataan benar salah maupun uraian memiliki kelebihan dan kelemahan satu sama lain. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari soal uraian dan soal pilihan ganda atau pernyataan benar dan salah. Keunggulan soal bentuk pilihan ganda dan pernyataan benar salah diantaranya adalah dapat mengukur kemampuan atau perilaku secara objektif. Sedangkan untuk soal uraian diantaranya adalah dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan gagasan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat kalian sendiri. Jadi untuk kelebihannya, biasanya kalau soal-soal objektif itu dia lebih objektif, sedangkan untuk kelemahannya untuk soal uraian jelas lebih subjektif karena penilaiannya lebih berdasarkan kepada peneliti atau penilainya. Tapi untuk soal uraian itu lebih bisa mengorganisir atau mengukur kemampuan yang lebih dalam. Sedangkan untuk kemampuan untuk soal pilihan ganda itu hanya kemampuan yang lebih dasar dibanding kemampuan yang diuji ketika di soal uraian. Kelemahan bentuk soal pilihan ganda dan pernyataan salah diantaranya adalah sulitnya menyusun mengecoh soal atau mengecoh jawabannya, maaf. Sedangkan untuk soal uraian diantaranya adalah sulit menyusun pedoman pensuarannya. Jelas, kelemahan yang paling jelas untuk soal pilihan ganda itu adalah pengecohnya, sedangkan untuk soal uraian itu adalah pedoman pensuarannya. Karena harus rinci, detail, dan sebisa mungkin pedoman pensuaran itu bisa digunakan oleh penilai yang lain. Sedangkan untuk pilihan ganda memang yang paling susah itu adalah membuat pengecoh karena kita harus tahu bagaimana proses berpikir siswa, kira-kira jawabannya itu bisa A, B, C, atau D. Seperti itu. Butir soal uraian. Kajian pengembangan butir soal bentuk uraian atau isai. Menulis soal bentuk uraian diperlukan ketepatan dan kelengkapan dalam merumuskannya. Jadi ada dua, yang pertama ketepatan, dan yang kedua itu adalah kelengkapan. Ketepatan yang dimaksud adalah materi yang ditanyakan tepat diujikan dengan bentuk uraian, yaitu menuntut peserta didik atau siswa untuk mengorganisasikan gagasan dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Sedangkan kelengkapan adalah kelengkapan perilaku yang diukur yang digunakan untuk menetapkan aspek yang dinilai dalam pedoman pensuaran. Jadi ada ketepatan, tepat materinya, dan kelengkapan, yaitu kelengkapan perilaku yang diukur. Termasuk pedoman pensuarannya harus lengkap. Hal yang paling sulit dalam penulisan soal bentuk uraian itu adalah membuat pedoman pensuarannya. Penulis soal harus dapat merumuskan setepat-tepatnya pedoman pensuaran karena kelemahan bentuk soal uraian itu terletak pada tingkat subjektivitas pensuarannya. Berdasarkan metode pensuarannya itu ada dua, yaitu uraian atau isai objektif dan uraian atau isai yang non-objektif.
Bentuk uraian objektif adalah suatu soal atau pertanyaan yang menuntut kesehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu sehingga penskoran dapat dilakukan secara objektif. Artinya, perilaku yang diukur dapat diskor secara dikotomis, yaitu benar 1, salah 0. Sedangkan bentuk uraian non-objektif adalah suatu soal yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep menurut pendapat masing-masing peserta didik, sehingga penskorannya sukar untuk dilakukan secara objektif. Untuk mengurangi tingkat kesubjektifan dalam pemberian skor, maka dalam menentukan perilaku yang diukur, dibuatlah suatu skala penilaian. Contoh, misalnya perilaku yang diukur adalah kesesuaian isi dengan tuntutan pertanyaan, maka skala yang disusun disesuaikan dengan tingkatan kemampuan peserta didik yang diujikan. Kalau di kita, di matematik itu pedoman penskorannya itu lebih ke step-step penyelesaiannya. Jadi, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Poin 2 itu poinnya seperti apa, poin 3 seperti apa, poin 5 seperti apa. Kalau saya biasanya skalanya itu dari 0 sampai 5. 0 itu tidak mengerjakan, 1 itu mengerjakan dan jawabannya salah, 2 itu mengerjakan dan jawabannya, kalau yang 1 itu benar-benar salah, kalau 2 itu hampir benar, 2, 3, 4 itu hampir benar, sedangkan 5 itu jawabannya benar. Seperti itu. Bentuk soal uraian atau isai. Yang pertama itu ada stimulus atau biasanya di kita itu namanya diketahui, pertanyaannya ditanya, dan pedoman penskorannya. Kaidah penilaian soal isai atau uraian. Ada materi, konstruksi, dan bahasa. Kita kasih satu-satu. Untuk yang materi, soal harus sesuai dengan indikator. Setiap pertanyaan harus diberikan batasan jawaban yang diharapkan. Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pengukurannya, dan materi yang ditanyakan harus sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelasnya. Untuk konstruksinya, menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai, ada petunjuk yang jelas tentang cara pengerjaan soal, setiap soal harus ada pedoman penskorannya, tabel, gambar, atau grafik, peta, dan yang sejenisnya disajikan secara jelas, terbaca, dan berfungsi. Yang terakhir, kaidah bahasa. Rumusan kalimat soal harus komunikatif, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baku, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau bahasa ibu, atau bahasa yang tabu. Yang kelima, menggunakan kata atau ungkapan yang menyinggung perasaan peserta didik. Itu tidak boleh. Lanjut ke soal pilihan ganda. Ini pilihan ganda ya. Maaf. Bentuk butir soal pilihan ganda dan pernyataan benar salah. Menulis soal bentuk pilihan ganda dan pernyataan salah sangat diperlukan keterampilan dan ketelitian. Apa itu keterampilan? Berhubungan dengan pengecoh. Hal yang paling sulit dilakukan dalam menulis soal bentuk pilihan ganda dan pernyataan benar salah itu adalah membuat pengecoh yang baik. Pengecoh yang baik itu adalah pengecoh yang tingkat kerumitan atau tingkat kesederhanaannya serta panjang pendeknya relatif sama dengan kunci jawaban. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam penulisan soal bentuk pilihan ganda, maka dalam penulisannya perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah menulis pokok soalnya, langkah kedua menulis kunci jawabannya, dan langkah ketiga adalah menulis pengecohnya. Jadi soalnya apa, kuncinya apa, baru pengecohnya. Kaidah penulisan soal pilihan ganda ada beberapa. Yang pertama ada materi, konstruksi, dan bahasa. Materi, soal harus sesuai dengan indikator. Pengecoh harus berfungsi. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Artinya soal hanya mempunyai satu kunci jawaban, karena ini option atau pilihan ganda. Secara konstruksi, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Jadi,
Yang berikut yang tidak kecuali itu tidak boleh. Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Pilihan rumusan jawaban harus relatif sama. Panjang pendeknya harus sama. Lanjut untuk konstruksi, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas atau semua pilihan jawaban di atas benar. Jadi semua jawaban benar atau semua jawaban salah itu lebih baik tidak ada. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecil nilai angka atau kronologisnya. Jadi kalau jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 ya usahakan 1, 2, 3, 4, 5 atau 5, 4, 3, 2, 1. Jangan 1, 3, 5, 4, 3. 1, 3, 5, 4, 2 itu tidak boleh. Jelas gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya harus ditulis secara jelas dan berfungsi. Rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak pasti seperti sebaiknya, umumnya, atau kadang-kadang. Dan yang terakhir, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Sebaiknya seperti itu. Kaidah bahasa, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan soal diantaranya meliputi 1. Pemakaian kalimat yang baik, unsur subjek, unsur predikat, dan anak kalimat. Yang kedua, pemakaian kata, pilihan kata, penulisan kata, dan pemakaian ejaan yang harus benar. Termasuk penulisan huruf dan penggunaan tanda baca itu juga harus benar. Bahasa yang digunakan harus komunikatif sehingga pernyataan mudah dimengerti warga belajar atau peserta didik. Yang ketiga, pilihan jawaban jangan menggunakan kata atau frase yang merupakan satu kesatuan pengertian atau letakkan kata atau frase pada pokok soal. Nah, untuk penugasannya, mahasiswa dapat mengembangkan soal matematika jenjang SMP atau MTS dan SMA atau MA sesuai dengan materi atau kompetensi dasar yang dikaji, lengkap dengan pedoman penilaiannya. Oke, dapat dikumpulkan melalui Elena, dan di Elena sudah saya sediakan informasi terkait dengan deadline dan pengumpulan tugasnya, serta form pengembangan soal dan pedoman penskorannya itu terlampir di Elena. Untuk pengembangan soal juga dilakukan secara online untuk rombel E, di mana nanti mahasiswa mengembangkan masalah matematika dengan menggunakan aplikasi Quizzes atau menggunakan aplikasi Google Form. Untuk rombel D, seperti yang sudah dijanjikan, harus membuat vlog penyelesaian soal matematika, di mana nanti mahasiswa membuat vlog penyelesaian masalah terkait dengan soal yang dikembangkan, dengan kontennya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasarnya apa, indikator pencapaian kompetensinya apa, indikator kemampuan atau keterampilan yang dikucikan itu apa, alasan mengembangkan soal, penyajian soal, dan pembahasan soal itu sendiri. Terima kasih. Jika ada yang didiskusikan, silakan didiskusikan melalui WhatsApp group yang kita miliki, atau kalian bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk tetap stay at home terlebih dahulu, karena kuliah online bersama dengan Adi Satrio Odesya tetap terselenggara melalui channel YouTube saya di Mat Edu Sadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.